Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya berterima kasih untuk kepercayaan malam hari ini saya bisa membawakan kembali renungan di LPF, dan sesuai dengan permintaan dari LPF, saya akan memberi renungan tentang eh, semangat yang bisa kita ambil dari para malaikat, yaitu semangat pelayanan mereka. Seperti biasa saya menyiapkan bahan-bahan dan saya akan bagikan dalam pertemuan ini. Oke, sebagaimana kita lihat dalam tema di flyer, ya, belajar melayani seperti malaikat, memang kita tahu bahwa katekismus Gereja Katolik dan juga dalam kitab suci, kalau omong tentang malaikat dan peranannya, pasti tidak jauh dari semangat mereka untuk melayani Tuhan dan melayani manusia. Para malaikat itu melayani Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan juga menjadikan mereka untuk melayani manusia dengan menjaga dan melindungi kita juga siang dan malam. Jadi peran mereka memang sangat penting. Di dalam gereja sendiri, kita kenal ada dua kelompok dari para malaikat. Satu kelompok yang kemarin kita rayakan, yaitu para malaikat agung. 3 nama besar yang kita ingat kemarin, yaitu Mikael, Gabriel, dan juga Rafael. Nanti pada tanggal 2 Oktober, kita juga akan merayakan pesta para malaikat pelindung kita. Jadi dua perayaan yang berdekatan ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita melalui kehadiran yang nyata di dalam diri para malaikat yang menjadi penjaga dan pelindung kita. Tuhan juga hadir melalui para kudus yang menjadi perantara dua-dua kita kepadanya. Jadi kalau kita melihat, ya, pertama-tama di dalam gereja Katolik, kita begitu, ya, dimanja oleh Tuhan. Kita sudah punya orang kudus yang begitu baik, jumlahnya begitu banyak. Demikian juga para malaikat yang jumlahnya juga banyak sekali, yang tugas dan pelayanan mereka adalah menjaga dan melayani Tuhan dan juga menjaga melayani kita semua. Maka hal yang menjadi fokus perhatian kita dalam permenungan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dengan kehadirannya melalui para malaikat yang melayani siang dan malam, dan kita belajar dari para malaikat itu sendiri untuk bisa saling melayani satu sama lain sebagai manusia dan juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, mari kita coba menelusuri malaikat, ya. Siapakah malaikat itu? Ya. Pertama-tama secara etimologis, kita semua memang sering menyebut malaikat, ya. Kita juga selalu mendoakan doa Angelus, dan kita menyebutnya itu doa malaikat Tuhan atau populer Angelus. Memang malaikat itu dalam bahasa Latin Angelus, yang artinya utusan, messenger. Dalam bahasa Yunani, angelos, ya, dan juga ditransliterasikan menjadi angelos, ya, angelos, atau dalam bahasa Ibrani malach, ya. Jadi entah malach, entah angelos atau angelus, ya, sama-sama berarti utusan. Orang-orang Yunani, orang-orang Ibrani itu mengatakan malach, dan kita karena pengaruh bahasa Arab, sama-sama bahasa Semitis, ya, lalu kita menyebutnya sebagai malaikat atau malaikat, ya, dari mirip-mirip dengan kata malach ini. Nah, bagaimana kita bisa memahami lebih lanjut tentang sosok malaikat yang kita kenal? Ada malaikat pelindung dan juga malaikat agung.
mari kita ke orang kudus dulu. Ya, orang kudus terkenal seperti Santo Agustinus itu menjelaskan secara teologis maksud dari malaikat itu seperti ini. Dia mengatakan bahwa, dan ini yang dikutip juga di dalam Katekismus Gereja Katolik, dia mengatakan ya malaikat itu menunjukkan sebuah jabatan, ya, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, ya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Dan ini rujukannya itu bisa kita baca dalam kitab Mazmur, bab Mazmur nomor 103 ayat 1 dan 15. Ya. Jadi secara sederhana, ya, namun ya sebetulnya sulit, ya, Agustinus menjelaskan itu kepada kita. Malaikat itu menunjukkan jabatannya, tugas ya dan perutusannya, ya, bukan menyangkut kodratnya. Tapi kalau kita menanyakan tentang kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau kita menanyakan tentang jabatannya, ya dia memang malaikat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah, messenger, angelus, ya, pelayan dan pesuruh Allah. Ini dua kata kunci, ya. Malach atau angelos ini, ya, angelus, ya, memang punya makna messenger sebagai pelayan, dan kita ingat dalam Injil ketika Tuhan Yesus mengatakan di saat nanti, ya, manusia itu akan menjadi seperti malaikat, ya. Mereka itu tidak kawin dan dikawinkan, tapi mereka seperti malaikat. Dan dalam hal ini Yesus sendiri mau mengatakan, ya, manusia suatu saat ketika menjadi orang kudus, mereka akan seperti malaikat yang tugas perutusannya adalah apa? Melayani Tuhan siang dan malam. Ya, jadi secara sederhana kita bisa melihat, ya, malaikat itu, ya, punya peran yang sangat penting sebagai pelayan atau sebagai pesuruh, messenger, ya, pesuruh dari Allah, seperti malaikat Gabriel, ya, dia yang disuruh oleh Tuhan untuk membawa kabar sukacita. Kenapa mereka itu punya semangat pelayanan seperti itu? Karena memang mereka itu selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Kalau kita membaca Injil Matius bab 18 ayat 10, para malaikat itu selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Dan kembali lagi ke Mazmur 103 ayat yang ke-20. Dan mereka itu melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara dari firman-Nya itu. Ini kita bisa baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 329. Malaikat-malaikat juga adalah makhluk rohani yang memuliakan Allah tanpa henti-hentinya dan melayani rencana keselamatannya untuk makhluk yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, yang pertama tadi, malaikat itu sebagai pelayan dan pesuruh Allah. Lalu yang kedua di sini, malaikat itu memuliakan Allah tanpa henti-hentinya. Dan satu lagi, melayani rencana keselamatannya untuk makhluk yang lain. Dalam hal ini adalah, ya, segala pekerjaan baik, para malaikat bekerja sama dengan kita sebagai manusia. Ini yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas dalam risalah teologinya. Karena itu, ya, boleh dikatakan bahwa malaikat adalah makhluk rohani yang kekal, yang diciptakan oleh Allah, dan memiliki akal budi dan kehendak bebas, sehingga mereka mampu mengenal dan mengasihi Allah dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Mereka jauh lebih sempurna daripada manusia. Jadi, dalam Katekismus Gereja Katolik dan juga pandangan orang-orang kudus, ketika orang seperti Santo Agustinus atau Santo Thomas Aquinas, ya, ketika mereka menjelaskan tentang siapakah malaikat itu, ya, kita bisa temukan dalam slide yang ada ini. Ya, malaikat itu sebagai pelayan dan pesuruh Allah. Malaikat itu, ya, punya peran untuk memuliakan Allah tanpa henti dan melayani keselamatannya untuk makhluk-makhluk lain. Nah,
kita tidak bisa lepas dari malaikat itu sendiri dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang malaikat, maka Yesus Kristus adalah pusat dari dunia para malaikat. Mari kita lihat dalam Injil Matius bab 25 ayat 31. Ya. Ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Di sini ya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dalam Injil Matius memfokuskan perhatian kita bahwa dia adalah pusat dari para malaikat. Pusat dari dunia para malaikat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Yesus menjadi pusatnya. Mereka adalah miliknya. Ya, kalau kita membaca dalam tulisan Santo Paulus, surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 16, ya. Mereka ada miliknya. Karena apa? Karena mereka diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kutipan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dari sini kita bisa kembali melihat bahwa Yesus sungguh menjadi pusat dari para malaikat. Atau yang kita baca juga dalam Katekisme Gereja Katolik nomor 331, kutipan kepada jemaat di Ibrani, ya, bab 1 ayat 14. Mereka lebih lagi miliknya, karena Ia menjadikan mereka pesuruh rencana keselamatannya. Kembali lagi ke peran malaikat tadi. Mereka adalah pesuruh, messenger. Mereka adalah, para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani. Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi lihatlah ya, di sini betapa pentingnya sosok malaikat secara rohani, ya, yang mana kita melihat di sini Yesus Kristus Tuhan kita adalah pusat dari dunia para malaikat. Bagaimana malaikat dengan gereja? Dalam gereja, ya, mari kita melihat dalam liturgi kita. Dalam liturgi kita, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Gereja meminta bantuan para malaikat. Dalam peran ekaristi, ya, dalam privasi, itu pastor ketika mendoakan privasi pasti memohon peran dari para malaikat ini. Ya, jadi dalam hal ini, ya, ketika kita berekaristi bersama, dalam doa-doa itu gereja mau mempersatukan dirinya dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Biasanya itu kalau dalam privasi, bagian terakhir dari privasi, itu selalu gereja mempersatukan diri dengan para malaikat. Biasanya ada ungkapan kerubim dan serafim, segalanya itu disapa, ya. Artinya bahwa gereja tidak berjalan sendiri, tapi gereja dalam memuliakan Tuhan, dia mempersatukan dirinya dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Dan tentu saja bukan hanya gereja yang mempersatukan dirinya dengan para malaikat untuk menyembah Allah, tapi kita juga secara liturgis yang tadi dalam bagian awal itu saya mengatakan bahwa gereja juga merayakan peringatan para malaikat, terutama para malaikat agung dan juga para malaikat pelindung yang suci, ya, para malaikat agung atau malaikat besar, ya, malaikat Mikael, Gabriel, Rafael, dan juga para malaikat pelindung yang kita rayakan kemarin dan nanti tanggal 2 Oktober. Nah, jadi mari kita kembali ke sini, ya, tentang siapakah malaikat itu. Katekisme Gereja Katolik memberikan pada kita pemahaman yang sangat jelas. Peran mereka sebagai pelayan, sebagai pesuruh, mereka yang selalu memuliakan Allah dengan tanpa hentinya, dan itulah yang kita sebagai gereja atau sebagai umat Allah
patut untuk melihat keteladanan mereka dan terinspirasi dari kehidupan mereka. Lalu kita juga melihat Yesus itu sebagai sosok, sebagai pusat untuk para malaikat. Dan kita yang sedang mengikuti Yesus, tentu juga pada tempat yang sama, bukan hanya para malaikat, kita juga mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, yang Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari para malaikat. Dan secara liturgis dalam gereja, kita mempersatukan diri kita dengan para malaikat untuk menyembah Tuhan. Lihatlah betapa ya para malaikat dan kita sebagai manusia atau sebagai umat Allah, sebagai umat beriman, kita begitu akrab dan begitu dekat dengan para malaikat. Nah, ini juga disinggung ya, di dalam gereja kita ada malaikat agung dan ada para malaikat pelindung. Saya akan mulai dengan malaikat pelindung dulu. Dan kutipannya sangat jelas dalam kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23a. Mari kita dengar ya bagaimana Tuhan ya itu begitu luar biasa, begitu mencintai kita. Dia mengatakan begini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Maka jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Ibu bapak saudara sekalian, tadi saya katakan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak hanya dibantu untuk mengerti tentang siapakah malaikat itu, tapi di sini sangat jelas bagaimana malaikat itu menunjukkan kehadiran Tuhan sendiri. Dan ada beberapa hal penting yang patut untuk kita lihat di sini. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini malaikat pelindung. Dia berjalan depan kita. Untuk apa? Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan itu mau supaya kita jalan di jalan yang benar. Tuhan itu mau supaya menuntun kita ke tempat yang Dia sediakan. Dalam katekismus yang tua, itu selalu ada gambar-gambar yang menarik. Kadang-kadang ada malaikat yang membawa kita, ya membawa manusia itu ke jalan yang benar, sangat membahagiakan. Kadang-kadang malaikat itu harus berperang melawan iblis dengan gambarnya berwarna hitam dan tarik-menariklah. Kalau iblis yang menang, manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau malaikat menang, berarti manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Saya teringat ketika masih kecil melihat gambar-gambar seperti itu. Dan ketika melihat dalam kitab Keluaran, ini sangat menarik. Ya, Tuhan itu melindungi engkau di jalan melalui malaikatnya dan membawa engkau ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Karena itu apa? Jagalah dirimu di hadapannya. Yang kedua, dengarkanlah perkataannya. Yang ketiga, jangan mendurhaka kepadanya. Kenapa? Kalau kita mendurhaka kepada malaikat kita, maka pelanggaran kita itu tidak akan diampuninya. Kenapa? Karena nama Tuhan itu ada di dalam diri mereka. Nanti sebentar misalnya kita akan lihat dalam diri 3 malaikat agung itu. Ya, ketika malaikat-malaikat itu ada nama El di belakang, ya, El itu pasti Elohim. Nama Allah sendiri ada melekat. Rafael, Mikael, Gabriel, ya. El itu Elohim, ya, Allah sendiri. Jadi nama Tuhan ada dalam diri para malaikat. Karena itu dia mengatakan jangan engkau mendurhakainya, sebab pelanggaranmu itu tidak akan diampuninya. Kenapa?
karena namaku ada di dalam mereka. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan malaikat dan melakukan segala yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Siapakah musuh dan lawan itu? Adalah iblis. Kenapa? Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Ini malaikat pelindung. Bagus sekali. Tuhan itu luar biasa. Kita merasa malu ya, karena banyak kali kita tidak ikut jalan Tuhan, jalan malaikat. Kita ikut jalan kita sendiri. Malaikat pelindung, ya, tadi teks kitab sucinya. Dalam gereja, itu kita rayakan tanggal 2 Oktober, sejak Paus Clemens ke-10, yang meresmikannya tahun 1670. Masuk dalam penanggalan liturgi sampai saat ini. Dan seperti dalam kitab suci tadi, kitab Keluaran, peran dari para malaikat pelindung adalah melindungi kita dari mara bahaya. Dan kalau kita membaca Yudkat, ya, satu dokumen dari Paus Benediktus ke-16 itu, nomor 55, setiap orang itu memiliki malaikat pelindung. Percaya atau tidak percaya, kita semua punya. Ya, kenapa? Karena kita adalah bagian dari Tuhan. Tuhan mencintai kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menunjukkan malaikat itu sebagai pelindung sejak kita lahir. Tadi kutipan Matius 18 ayat 10 itu. Ya. Anak-anak itu punya malaikat di surga. Yang siang dan malam itu memuliakan Bapa di surga. Jadi sejak kita lahir kita sudah punya pelindung. Ya. Matius 18 ayat 10 ini. Dan mereka juga memiliki nama khusus yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nama Tuhan ada dalam diri mereka. Maka kita perlu lihat juga bahwa kita itu tidak menjadi malaikat pelindung setelah kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal, ya, kalau jadi orang kudus, ya, orang kudus. Tadi saya kasih contoh dengan perkataan Yesus itu. Ya, ketika kita meninggal dunia, atau pada saatnya nanti, tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Tapi laki-laki dan perempuan itu, mereka seperti malaikat. Itu perkataan Yesus. Seperti malaikat. Jadi tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Karena itu, ya, kita, ya, tidak akan menjadi pelindung setelah meninggal dunia, seperti malaikat pelindung. Malaikat pelindung itu lain, ya. Malaikat pelindung itu Tuhan yang mau, Tuhan yang ciptakan untuk menemani perjalanan kita selagi kita masih hidup. Ya. Malaikat pelindung juga selalu ada di samping kita semua. Ya. Perhatikan pada gambar ini, kita bisa mendapat ide yang sangat jelas. Ya. Sangat jelas peran malaikat pelindung yang selalu mengantar kita ke jalan yang benar. Lalu malaikat yang taat kepada Tuhan akan membantu kita untuk mendoakan kita dan menjadikan malaikat pelindung bagi kita. Rujukannya dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 sampai 38, malaikat Gabriel itu, atau dalam bab 2 ayat 9 sampai 12 atau Matius bab 2 ayat 13, ya, peran malaikat itu sangat penting. Atau kita kembali ke Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Tuhan itu begitu luar biasa. Atau dalam kitab Nabi Daniel, peran malaikat itu begitu penting. Dalam Daniel bab 6 ayat 22 dan 23, kita membaca di sana, malaikat itu menjaga umat Allah. Misalnya malaikat itu melindungi Daniel di kandang singa-singa, sehingga singa-singa itu tidak menyentuhnya. Atau dalam Daniel bab 3 ayat 24 sampai 27, ketika malaikat itu melindungi keempat anak yang dihukum oleh Raja Nebukadnezar di tungku api, sehingga api itu tidak menghanguskan mereka. Ya, justru keempat anak itu, ya, badan mereka pun tidak terbakar sama sekali. Kenapa? Raja sini mengakui bahwa malaikat itu menjaga dan melindungi mereka. Jadi lihatlah bahwa malaikat pelindung itu menjaga dan melindungi kita semua. Ya, kapan dan di mana saja kita berada. Ini ada beberapa ajaran penting dari
Santo Thomas Aquinas tentang para malaikat. Kita kenal itu nama-nama seperti serafim, ya, itu untuk menghanguskan dengan api. Ya, serafim adalah kelompok malaikat yang memuji Allah dengan kidung surgawi di sekitar takhta Allah. Ini yang tadi saya katakan di privasi, ketika pastor mendoakan privasi, pada bagian terakhir selalu menyebut nama serafim. Ya, kenapa? Karena ini adalah kelompok malaikat yang memuji Allah dengan kidung surgawi di sekitar takhta Allah. Thrones atau kerubim, ya, kerubim juga, kerub, ya, malaikat yang dengan dekat dengan Allah, ada di sekitar kemuliaan Tuhan, yang siap selalu untuk melayani Tuhan. Ada singgasana, thrones, takhta suci, yang dari namanya dapat diperkirakan berada di daerah sekitar takhta Allah sendiri. Domination, pemerintahan, ini yang dari Santo Paulus tadi, ya, membimbing para malaikat di bawahnya tentang misteri Allah. Atau kebajikan-kebajikan, para malaikat yang menjaga, melindungi semua makhluk ciptaan jasmani, yang bertugas untuk melakukan mujizat di dalam dunia material. Powers, kekuatan, para malaikat yang bertugas untuk mengatasi kuasa jahat. Principalities, ya, kerajaan itu bertugas untuk menjaga semua jiwa-jiwa yang baik. Atau para malaikat agung, para penghulu malaikat, yang bertugas untuk melindungi manusia. Apa yang dikatakan oleh Santo Thomas ini, ya, sebetulnya tadi juga yang saya tunjukkan dalam tulisan Santo Paulus pada jemaat di Kolose. Kemudian ada para malaikat agung ini, ya, ada banyak sekali nama yang disebut-sebut di dalam tulisan-tulisan. Misalnya kalau dalam Pseudo Dionysius, nama malaikat agung itu ada 7. Ada Mikael, Gabriel, Rafael yang kita kenal. Ada juga nama lain seperti Uriel, Kamael, Yofiel, Zadkiel. Kalau Santo Gregorius pertama atau Gregorius Agung, dia menyebutkan mereka ini: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel atau Anael, Simiel, Origiel, dan Raguel. Tapi kita umumnya dalam gereja Katolik, kita hanya mengenal 3. Ya, meskipun Santo Gregorius juga menyebut ditambahi dan 4 yang lain menjadi 7, tapi kita lazimnya di dalam gereja Katolik, kita mengenal ada Mikael, ada Gabriel, dan ada Rafael. Siapakah mereka itu? Ya, Kitab Suci mencatat 3 nama ini untuk kita. Mikael, namanya yang berarti siapa yang seperti Allah. Mika, ya, kemudian ada El di belakang. Siapa yang seperti Allah? Ya, Mikael itu kita kenal, ya, kemarin dalam liturgi pasti kita ingat, memimpin bala tentara malaikat yang mencampakkan setan dan para malaikat yang memberontak ke dalam neraka. Pada akhir zaman, Santo Mikael akan menghunus pedang keadilan guna memisahkan yang baik dari yang jahat. Kalau kita membaca Wahyu dalam Wahyu bab 12 ayat 7 dan seterusnya. Maka kalau kita melihat patung Santo Mikael, selalu ada pedang yang terhunus, ya. Ada Gabriel, ya. Nama Gabriel itu berarti kekuatan Allah, the power of God, ya. Dia ini yang menyampaikan kabar sukacita kepada Santa Perawan Maria bahwa ia dipilih menjadi bunda sang juru selamat, ya. Gabriel ini juga yang menampakkan diri, ya, Santo Yusuf misalnya, ya, juga malaikat yang sama, itu messenger, ya, pesuruh dari Tuhan. Atau kalau kita baca kitab Tobit bab 5, ya, ada Rafael, Allah yang menyembuhkan. Rafael yang namanya kesembuhan dari Allah. Dia yang menyembuhkan mata Tobit yang buta, ya. Maka di sini ada 3 nama penting, ya, di samping nama-nama yang disebutkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kita lebih diarahkan pada 3 nama malaikat ini karena masing-masing mereka itu punya peran yang sangat penting. Ya. Di sini misalnya kita lihat Mikael, ya, kemudian di sini ada Gabriel. Kenapa ada tanda kecil di sini? Kita langsung ingat tentang peristiwa inkarnasi, ya, ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Kemudian yang terakhir adalah Rafael dengan gambarnya ini. Nah, dari penjelasan yang tadi, ya, dari Katekismus Gereja Katolik, dari beberapa teks kitab suci, pandangan orang kudus seperti Santo Thomas Aquinas atau Santo Agustinus, lalu
kira-kira apa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi bagi kehidupan kita dalam konteks pelayanan? Nah, yang pertama adalah mari kita melayani Tuhan siang dan malam. Ya, melayani seperti malaikat itu melayani Tuhan siang dan malam. Maka kita juga harus selalu siap untuk melayani Tuhan kapan dan di mana saja kita siap untuk melayani. Kalau melayani itu layani dengan tulus. Malaikat itu tidak pernah tidak tulus dalam pelayanannya. Tapi malaikat itu dia melayani Tuhan siang dan malam tanpa pernah mengeluh, ya, tanpa pernah mengeluh. Kemudian malaikat itu menjaga dan melindungi. Mari kita juga siap untuk menjaga dan saling melindungi, mulai dari melindungi diri kita, kemudian menjaga dan melindungi sesama yang dipercayakan kepada kita. Meskipun tadi dikatakan bahwa kita ketika meninggal dunia, kita tidak akan menjadi malaikat pelindung. Iya. Tapi spiritnya itu kita bisa alami, kita bisa miliki sekarang ini. Mari kita menjaga dan melindungi sesama. Orang tua bisa menjadi malaikat dengan menimba inspirasi dari para malaikat, bisa menjadi malaikat pelindung dengan menjaga dan melindungi anak-anak dalam keluarga. Apakah anak-anak yang difabel, anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu bisa menjadi fokus perhatian bagi para orang tua atau orang dewasa untuk menjaga dan melindungi mereka. Atau kita masa bodoh pada orang-orang yang difabel, orang-orang yang cacat, dan lain sebagainya. Kita memurnikan panggilan hidup kita. Ya, kita juga, ya, kalau malaikat itu memurnikan panggilan hidup, kita juga siap untuk memurnikan panggilan dan perutusan hidup kita. Tidak hanya memurnikan panggilan kami sebagai para imam, biarawan, dan biarawati yang bisa membaktikan diri, tapi juga para orang tua bisa memurnikan panggilan hidup masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor John untuk Ya. penjelasannya yang luar biasa. Saya kesulitan untuk merangkum karena semuanya penting menurut saya. Tapi saya coba merangkum sedikit saja, Pastor, kalau boleh ya. Ya. Malaikat itu adalah utusan